Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Miss. Alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu lagi ya teman-teman semuanya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya, sehingga kita bisa berkumpul di malam ini ya, di libur hari pertama ya. Nah, agenda kita hari ini nih mau bahas mengenai agenda semester genap ya, karena semester ganjil sudah kita laluin. Nah, ini di depan muka kita akan ada semester genap ya. Semester genap ini nanti akan lebih banyak diisi dengan bimbingan ya, dan masih ada satu mata kuliah ya yang belum selesai gitu. Nah, di sini saya mau menjelaskan untuk yang agendanya dulu ya. Teman-teman semua udah baca ya untuk surat yang udah dipublish sama bagian keuangan hari ini ya. Di sini mulai Januari kita sudah mulai akademik, sebenarnya sudah mulai mendaftarkan nama kalian untuk mendapatkan nama pembimbing mulai dari Desember ini ya. Kemudian di bulan Januari itu nanti akan ada sosialisasi beserta dengan pengumuman siapa saja nama-nama pembimbing dari teman-teman semuanya ya. Nah, ini saya belum dapat bocoran juga sih nantinya akan disesuaikan atau tidak, tapi rata-rata kemungkinan teman-teman semua akan mendapatkan dosen yang home base-nya tidak di Jakarta Utara, karena memang kebetulan yang memenuhi kualifikasi rata-rata dari dosen luar seperti itu ya, dari dosen keramat gitu. Kenapa Miss kok yang dosen Jakut nggak memenuhi kualifikasi itu, kenapa Miss? Karena memang kalau untuk akuntansi kita tidak ada dosen yang home base ya, tidak ada dosen yang tetap di Jakarta Utara. Karena sebelumnya dosen tetap di Jakarta Utara itu kan ada Miss Fetty ya. Nah, kebetulan Miss Fetty sudah di keramat ya, sudah naik ke direktorat. Jadi beliau sudah tidak lagi menjadi dosen tetap di Jakarta Utara seperti itu. Kemudian biasanya kalau teman-teman yang mau, biasanya sama akademik disesuaikan dengan judul yang kalian ambil pada saat MPP ya. Kalau misalkan kalian ngambil temanya tentang pajak, maka nanti oleh akademik dicantumkan nama pembimbingnya yang sesuai seperti itu. Jadi misalkan kayak kalau pajak kan ada Pak Rosedi, Panggun, Pak Sidik ya, itu ada dosen-dosen pajak. Kemudian kalau akuntansi masih kemungkinan bisa ketemu sama Miss Fetty atau dosen lainnya ya, bisa Pak Sunarmin atau bisa Pak Anggun juga gitu. Nah, kemudian kalau mungkin ada yang ngambil audit bisa juga sama Pak Sunarmin seperti itu. Jadi disesuaikan dengan tema yang kalian ambil itu sih. Jadi kenapa kita rata-rata ngambilnya dari dosen luar, tidak dari Jakarta Utara. Miss, itu di tanggal 10 sampai tanggal 15 itu kan pengumuman nama pembimbing. Nah, itu kan ada persyaratannya. Jadi kalau kita belum bayar persyaratannya itu, nanti kita nggak dikasih pembimbing atau pembimbingnya terlambat atau gimana gitu, Miss? Ada persyaratannya, soal aku bingung. Ya, jadi masuk di persyaratan ya. Di persyaratannya ini kan disebutkan diantaranya yang pertama adalah melunasi angsuran biaya pendidikan sampai dengan bulan Januari ya. Kemudian yang kedua itu adalah DP ya, DP untuk biaya PA dan wisuda itu sebesar 500.000. Kemudian yang terakhir adalah melunasi biaya sertifikasi MP ya. Nah, ini kita yang pertama untuk pengumuman nama pembimbing ini nanti akan dipublish via Smart Student-nya kalian gitu. Jadi Smart Student sudah pasti karena ini menggunakan sistem dari pusat, itu memang sudah disetting sama mereka bahwa nama pembimbing ini akan muncul jika pembayarannya sudah sesuai dengan persyaratan yang diinformasikan di dalam surat seperti itu.
Jadi Harus itulah kenapa semuanya, Miss. Harus ini kenapa harus Rama? harus semuanya kebayar nih yang 3 ini. Biaya angsuran, DP sama sertifikat. Miss nggak salah, Miss. Januari lagi, Miss. Ya, Aduh. sesuai informasi seperti itu karena kan memang kalau menggunakan sistem ya kita seperti itu gitu. Karena kan kita juga nggak minta pembayaran dilunasi atau bagaimana, tapi memang ada pembayaran untuk yang bulan Januarinya gitu. Jadi untuk pembayaran bulan Januari itu dibayarkan, kemudian DP-nya sebesar 500.000 dan MP, karena kalau yang MP ini sebenarnya kan informasinya sudah lama ya, sudah lama, jadi harusnya sih tinggal sisanya gitu, karena kan sebelum-sebelumnya juga sudah diinformasikan bahwa boleh dilakukan pembayaran secara bertahap untuk biaya MP ini. Aku Sini bingung dah, nih. tapi kalau misalkan Banyak banget, Miss. kenapa Rama? Banyak banget biayanya bulan Januari. Waduh. Ya, makanya kan kita biasanya setting itu di Januari atau Februari ya, biaya pendidikan itu sudah selesai gitu. Karena biar kalian bisa fokus ke biaya lain-lainnya. Dari yang informasi poin pertama, masih ada pertanyaan dulu. Miss nggak bisa, itu nggak bisa di itu ya, Miss ya. Maksudnya itu biayanya diitin sampai bulan Februari gitu, Miss, paling lambat. Nggak bisa gitu ya, Miss. Kalau itu sih secara kebijakannya dari keuangan ya. Saya tidak bisa menjawab bisa atau tidaknya, kemudian ada atau tidaknya dispensasi, itu memang ranahnya ada di bagian keuangan gitu. Saya tidak bisa menjawab gitu, karena memang sudah ketentuannya, dan ini tujuannya adalah juga untuk mempermudah teman-teman semuanya gitu. Jangan sampai nanti pas pengumpulan tugas akhir kalian baru ngerasa oh ya ini harus bayar seperti itu. Jadinya kan terlihatnya lebih besar seperti itu. Itu sih. Karena tapi kalau misalkan secara kebijakan saya secara keuangan tidak bisa mensounding saat ini ya, teman-teman. Gitu. Jadi saya berharap nantinya kalau misalkan teman-teman memang sudah ada dananya, bisa langsung disetorkan saja biar tidak terlalu besar nantinya di bulan Januari. Gitu. Dan nantinya untuk yang sosialisasi tugas akhir itu nanti akan dilakukan antara kampus ya, akademik dengan direktorat. Jadi nanti ada penyampaian dari tim direktorat untuk bagaimana proses dari bimbingannya, kemudian sidangnya sampai dengan wisudanya seperti apa. Ya, kemudian teknis bagaimana kalian bimbingannya itu nanti juga diinformasikan di situ. Dan jadwalnya nanti akan menyusul. Oke, ada lagi pertanyaan untuk poin yang pertama? Miss, bahas soal yang tadi yang dibahas sama Miss sama Rama. Ya, yang perlu diketahui kan emang kita biasanya juga kan untuk biaya angsuran aja kan banyak yang nunggak ya, Miss ya. Sampai akhirnya itu banyak yang ikut susulan dan lain-lain seperti itu. Nah, kalau misalkan kita balik lagi ke pertanyaannya ya, Miss, amit-amitnya kita memang belum bisa untuk bayar itu, gimana, Miss? Itu udah kan nggak mungkin, Miss, kalau tugas akhir itu kita harus ada uang dulu baru kita dapat dosen pembimbing gitu. Dampaknya di kita, maksudnya ya kita kan juga kerjanya juga kan hanya sebagian orang yang kerja, dan sebagian pun kerja itu cuma hanya sekedar magang ya, Miss ya. Tahu sendirilah gaji magang kan kecil, ada juga yang pengangguran, dan ada juga mungkin orang tuanya yang memang nggak langsung bisa masih biaya segitu. Maksudnya yang minta tolong pengertiannya lah dari pihak kampus, dengan nominal segitu ditambah dengan nanti biaya wisuda kan kayaknya terlalu neken juga kan ke kitanya gitu loh. Dampaknya itu gimana ya, Miss ya? Masa kita harus kayak, kan nggak mungkin kalau kayak dosen pembimbing itu kita ada
susulan, kan nggak akan ada susulan lagi, Miss. Ya, jadi balik lagi ke yang tadi saya sampaikan ya, Mila. Untuk kebijakan ini memang sudah dikeluarkan oleh tim keuangan. Saya tidak bisa mengatakan bahwa nantinya akan ada dispensasi atau tidak. Tapi seperti biasanya saja, kalian komunikasikan dengan baik dengan bagian keuangan. Gitu. Karena kan kalau misalkan sebelum-sebelumnya kalian komunikasinya baik dengan bagian keuangan, pasti nantinya akan diberikan solusi bagaimana yang seharusnya seperti itu. Ya, karena kan sebenarnya kami juga nggak pernah di keuangan ya, itu maksudnya tidak mempus sekali gitu kan. Sebelum-sebelumnya kita sudah memberikan dispensasi bahwa nantinya ujian sebagian terlebih dahulu dan sebagainya gitulah ya. Kemudian sebenarnya sih kalau misalkan secara pembayaran yang tertunggak itu juga ada beberapa memang dari mahasiswanya yang manage secara pembayaran ini masih kurang seperti itu. Karena sebenarnya kalau secara pembayaran tidak didekatkan dengan ujian itu sebenarnya aman gitu. Itu sih pokoknya intinya kalian komunikasi aja dengan bagian keuangan kalau misalkan untuk case yang bulan Januari ini gitu, Mila ya. Sebenarnya Miss, bentar dulu Pak, bentar. Nah, kalau pahit-pahitnya gini ya Miss, kan kita udah pengalaman lah, udah mau 3 tahun kuliah berhubungan sama keuangan, bagian keuangan itu udah ini banget lah, udah fase banget gitu. Dan kita juga udah pasti tahu jawaban orang keuangan seperti apa, pasti kayak jawabannya harus begini karena udah berdasarkan sistem. Nah, misalnya lebih ngomong dari sekarang ya Miss ya, buat ada prepare anak-anaknya juga nih, kita memang mentok nggak ada uang, nggak ada dana, dosen pembimbing nggak ada, itu gimana masalah TA kita? Nah ya itu Nambah semester makanya juga, nambah kenapa? semester sih kayaknya, nambah semester ya Miss. Berarti ya hitungannya sih kalau misalkan ya pahit-pahitnya ternyata sampai dengan akhir, sampai dengan batas waktunya, misalkan sampai dengan terakhir kan bimbingan April ya terakhir sampai dengan April ternyata belum ada nih sama sekali gitu kan. Biasanya ya mahasiswa akan pilihan mau lanjutkah atau mau dicutikan. Maksudnya dicutikan ini adalah dicutikan untuk wisudanya ya, sidangnya. Jadi akan ikut sidang di tahun depannya seperti itu ya. Miss mau nanya boleh nggak? Iya silakan Nisa. Tapi dari pihak bagian keuangannya adakah toleransinya gitu ya Miss, maksudnya untuk kayak pembayaran, karena kan itu kan mepet banget juga di bulan April gitu. Dan tadi Anissa dengar Rahma bicara kan paling lambatnya Februari atau apa gitu ya, itu bukannya Februari pun juga mepet banget, sedangkan yang sekarang kan juga ada tuh yang masih belum bayar bulanan gitu, terus yang belum ikut UAS gitu Miss karena kendala dari pembayaran gitu. Adakah toleransinya dari bagian keuangan gitu Miss? Ya, balik lagi sih seperti tadi ya Nisa, semua kebijakan itu nantinya ada di keuangan. Intinya adalah komunikasi ke bagian keuangan seperti apa ya. Karena gini, sebenarnya kan kita pembayaran yang diinfokan oleh bagian keuangan itu adalah sampai dengan bulan Januari, ya. Untuk yang info di dalam surat tadi, ya. Kemudian untuk biaya pendidikan secara selesainya kapan sih? Rata-rata kan kalian dibuat angsuran itu sampai dengan Februari. Ya, sebenarnya kalau menurut saya pembayaran biaya pendidikan itu adalah sebenarnya case-nya adalah bagaimana hubungannya teman-teman semuanya ini dengan bagian keuangan. Track record-nya baik atau tidak, sehingga keuangan bisa atau tidak memberikan sebuah dispensasi. Seperti itu. Karena jangan sampai kita berpikirnya gini ya, iya gue pengen banget nih haknya gue gitu kan, tapi ternyata kita tidak melakukan kewajiban kita sebagaimana mestinya gitu.
Misalkan keuangan sudah memberikan sebuah dispensasi, tapi kitanya lalai, bulan depannya melakukan hal yang sama, gitu. Hal yang sama. Udah pasti nanti bagian keuangan akan berpikir kira-kira dikasih dispensasi, kira-kira dijalanin nggak ya? Itu sih yang sebenarnya nantinya akan menjadi evaluasi oleh bagian keuangan. Gitu. Jangan kalian berpersepsi bahwa oh ya nih kita udah bayaran terus, tapi kita nggak pernah dikasih dispensasi. Coba di flashback, coba dicek lagi. Kalau misalkan keuangan ini nggak pernah ngasih dispensasi, nggak pernah ngertiin kita, gitu. Jangan sampai kita memandang pada satu sisi. Kita lihat juga ya, namanya bagian keuangan ini kan bekerja karena sudah arahannya ya, sudah arahan dari tim pusat bahwa harus A, B, C gitu kan. Kalau misalkan kita tidak menjalankan, ya namanya kita juga berbisnis ya, sudah pasti ada ada biaya dosen yang harus kita bayarkan, biaya pemeliharaan gedung yang harus kita bayarkan. Itu harus juga sisi-sisi yang harusnya kalian juga bisa lihat seperti itu. Ya, pokoknya intinya untuk masalah pembayaran yang sampai dengan Januari itu case-nya kalau misalkan masih ada permasalahan boleh dikomunikasikan ke bagian keuangan. Kemudian untuk yang biaya TA yang DP 500.000 itu wajib. Ya. Itu wajib. Dan itu adalah sudah arahan dari Miss, nggak ada suaranya, Miss. Ada suaranya nggak sih? Miss Nanik nge-live, masa? Gak ada sinyalnya deh, sinyal Miss-nya. Jadi intinya kalau minta toleransi jangan ke Miss Nanik, tapi ke Miss Wati. Miss Nanik nggak bakal bisa ngasih, nggak bakal Sama bisa aja karena dia lah, nggak sama ada aja. wewenang. Orang lagi dulu juga gue kalau pernah itu gitu. Maksudnya gue kan sekalian dikasih. barangkali kan bisa bantu gitu kan, karena kan dia Iya. sebagai kayak PA kita kelas dia kita juga. gitu kan. Iya ngerti, dia kan PA kita, wali kita, kayak wali kelas lah modelannya ya. Tapi tetap aja balik lagi dia cuma bisa nyampein doang, nggak bakal bisa Miss juga. Wati juga sama gitu juga. Jadi Dia bilang chatnya nggak ke Miss bisa. Wati aja langsung. Tetep aja datang ke sana juga sama aja bohong. Dibilang nanti udah sesuai gitu neng, udah nggak bisa. Ya udah, mantep loh, tau lah. Capek Iya, gua. biasa kalau ke keuangan Nggak pernah kita gue minta dibolehin ke iya keuangan iya. tuh toleransi juga Nggak pernah, nggak pernah Soalnya gue dikasih. juga gue sering kayak gitu Iya, nggak pernah dikasih. Kesel banget jadinya ya. kan. Tuh. Ya berarti emang nggak bisa, berarti emang udah dari pusatnya kayak gitu aturannya, ya kan? Kesel gua. Ya, saya lanjutkan ya. Kira-kira untuk poin pertama tadi masih ada yang ingin ditanyakan? Pasrah deh gue. Miss Nani minta tolong ACC siap Miss. Udah kok dari tadi. Ini udah ada Irsyad. Ada lagi yang mau ditanyakan? Mungkin kalau Berarti Ya, untuk menarik kesimpulan dari poin pertama, selagi kita belum melunasi semua pembiayaannya itu, berarti kita belum
nggak akan belum muncul untuk nama dosen pembimbing ya Miss ya? Sebenarnya sih kalau misalkan secara nama pembimbing sebenarnya sudah kita daftarkan, cuman memang nama yang munculnya ini nanti berpengaruh dari smart study gitu. Jadi kalau misalkan persyaratannya dari 3 tadi sudah terpenuhi, maka nama pembimbing akan muncul seperti itu. Nah, kemudian untuk masalah sebenarnya kalau misalkan bimbingan ya, rata-rata di semua teman-teman di sini MPP selesai kan ya? Iya, Miss. Insya Allah Sudah. Miss. Selesai. Hampir semuanya ya. MPP selesai ya. Oke. Karena sebenarnya kalau MPP kalian selesai, itu sebenarnya kalian sudah pegang sebuah TA loh. Karena kalian tinggal poles sedikit, tambahkan data, kalian percaya diri, data kalian bawa ke pembimbing, kalau ya pahit-pahitnya bisa Januari akhir lah baru bisa ketemu si pembimbing gitu kan. Kalau misalkan kalian yakin MPP-nya kalian ini udah baik, ya udah pasti nanti sama si dospemnya ini juga pasti, oh ya udah ini tinggal ditambahin A, ditambahin B, semuanya sudah oke. Gitu. Ya. Pokoknya intinya kalian jangan pernah hopeless. Coba dulu. Karena anak-anak zaman now nih ya, kalau misalkan solusinya belum di depan mata gitu ya, mereka belum mau ngerjain gitu. Kalau menurut saya sih nggak gitu. Yang penting kalian usaha dulu gitu ya. Kalian berusaha dulu, coba gitu kan. Masih bisa sambil kalian cari referensi. Mungkin MPP-nya kalian masih belum lengkap, itu boleh dilengkapi. Jadi begitu kalian ketemu sama pembimbing, kalian udah pede gitu kan. Ya kemudian kalau misalkan MPP kalian aja belum, istilahnya kalian belum pede dengan MPP kalian, sekarang kalian udah punya uang, udah kalian bayarkan, ketemu dospem pun pasti bakalan masih gimana ya, ketemu dosen masih yang perubahannya banyak dan sebagainya kayak gitu. Karena kan Tapi masih kalau udah ada duit mah enak Miss. Dosen juga yang bisa bayar. Kan kalau belum bayar ntar dicutiin kan. Iya Miss, bener, ntar yang belum bayar juga kan mau ngerjain tugas akhirnya juga kan mikirin biayanya. Miss. ya jadi sebenarnya gini, rata-rata ya kalau pengalaman dari kakak kelas kalian yang lainnya, kalau misalkan mereka terkendala di biaya, biasanya mereka nantinya pasti kan sebenarnya cuman mundur aja ya, cuman mundur sebenarnya, mundur bulan karena kalian bimbingannya telat ya. Misal pahit-pahit kalian baru bisa Februari deh ya, karena kan hitungannya kemarin tadi pembayarannya itu sampai dengan Januari, kemudian lunas 500.000, kemudian MP-nya selesai gitu kan, ternyata baru kelar itu di Januari akhir, kemudian kalian baru bisa bimbingan di Februari ya. Gak apa-apa, kalian teruskan bimbingannya, kalau bisa selesaikan ya, setidaknya terbuka sampai dengan kalian bisa bertemu dengan dosen pembimbing ya. Kalau kalian sudah bertemu dengan dosen pembimbing, kemudian kalian ternyata setelah masuk ke bulan Februari bimbingan, ternyata masih sulit juga gitu untuk melunasi sisa biaya pendidikannya, kemudian sisa biaya TA-nya. Yang penting bimbingan kalian terus berjalan, diusahakan itu. Ya. Nah nantinya gimana Miss? Berarti kita nggak ikut sidang dong. Ya itu sebuah konsekuensi. Ya, karena memang kita tidak menjalankan apa yang sudah kita buat di awal gitu kan. Yang namanya angsuran pendidikan itu kan sebenarnya perjanjian di awal, kesanggupan kalian di awal, tapi ternyata mundur gitu kan. Berarti kan sidangnya kalian nanti akan mundur juga gitu. Nah itu berarti kalian ya harus berlapang dada ya. Yang penting tugas akhir kalian, berkas kalian selesai, bimbingan kalian selesai. Kalaupun nantinya ternyata sidang di tahun ini ternyata nggak bisa, ya berarti
kita harus berlapang dada, kita berarti ikut sidangnya di tahun depan, sambil kita sisa bulannya itu adalah menabung sampai dengan kita bisa menyelesaikan biaya pendidikan, biaya bimbingan dan biaya wisuda lainnya gitu. Jadi jangan sampai kalian patah semangat, dicoba saja dulu, dijalankan. Jangan sampai kalian ini gue udah ngeliat lubang nih, udahlah, udah males ngerjainnya gitu kan. Jangan gitu, tapi kalian ya emang sih ada kendala ini, tapi pengen deh tetap jalan gitu kan, bismillah gitu kan. Ternyata alhamdulillahnya mungkin di tengah jalan kita ada rezeki gitu. Itu aja sih kalau menurut saya. Jadi kalau misalkan kalian ketemu masalah A gitu ya, kalian jangan kepentok, tapi kalian coba cari jalan lain gitu. Dan gimana caranya cari jalan lain? Coba kalian komunikasikan dengan pihak yang terkait. Karena kan kalian ini memang jujur ya, saya tidak terlalu touch kalian di yang terakhir-terakhir ini, karena menurut saya kalian sudah dewasa gitu, sudah bisa mengambil sebuah keputusan, bisa memandang sebuah masalah itu seperti apa gitu. Kalau misalkan kalian tidak cerita, ya berarti menurut saya kalian sudah dewasa. Itu kan nggak mungkin dong saya selalu tanya, gimana? Gitu kan. Tapi kalau misalkan kaliannya tidak membuka, saya mau bagaimana, tidak bisa membantu. Gitu. Gimana? Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi? Lanjut Miss, yang kedua Miss. Oke deh. Berarti ini yang kedua ya. Yang kedua ini mulai dari Januari tanggal 17 sampai dengan April ya. Ini kalian proses bimbingan dengan dosen pembimbing. Nah, proses bimbingan ini nanti tergantung pada dosennya masing-masing ya. Ada dosen yang mungkin karena jauh bisa online, ada mungkin yang mengharuskan offline. Ya, kita mengikuti saja arahan. Jika kalian terkendala, komunikasikan ya. Jangan sampai kalian merasa berat nih mister kalau misalkan kita ketemu jauh gitu kan. Tapi kalian juga jangan berpikir mau online terus, karena kalau misalkan online itu sebenarnya bimbingan agak kurang ngena ya gitu. Jadi lebih menyarankan sih sebenarnya offline, walaupun jauh setidaknya entah itu sebulan 2 kali atau sebulan sekali minimal banget, itu kalian bisa ketemu sama si dosennya, dan selebihnya bisa online gitu. Pokoknya dipermudah aja deh gitu. Jangan sampai kalian nggak mau online, maunya offline, nggak mau online kayak gitu ya. Itu untuk proses bimbingan. Nah, kemudian yang selanjutnya ini di bulan April tanggal 16 sampai 18 ini ada pengumpulan berkas. Pengumpulan berkas tugas akhir ini diantaranya persyaratan ya. Persyaratannya biasanya berkas tugas akhirnya secara hard, kemudian soft copy-nya ya, kemudian kalian menyiapkan juga PPT-nya ya, persiapan untuk sidangnya. Kemudian berkas-berkas lainnya biasanya nanti diinfokan oleh bagian akademik, kayak misalnya mungkin foto atau KTP dan lain-lainnya gitu. Kemudian di tanggal itu juga di range bulan April itu ada pendaftaran sidang tugas akhir. Nah, pendaftaran ini biasanya dilakukan oleh pihak akademik ya, berdasarkan siapa yang kalian sudah mengumpulkan berkas secara lengkap ke bagian akademik gitu. Jadi kalau misalkan kalian ada berkas yang masih kurang, maka dari akademik belum bisa melanjutkan gitu. Kemudian di sini juga ada persyaratan secara keuangannya ya. Untuk bisa didaftarkan via Smart oleh pihak akademik,
ini adalah kalian harus sudah melunasi biaya pendidikan tingkat 3. Ya, melunasi biaya pendidikan tingkat 3 dan biaya tugas akhir dan wisuda. Ya, biaya pendidikan ini sesuai dengan tunggakannya kalian sisanya berapa, kemudian biaya TA wisuda berarti sisanya ya 4.300.000. Nah, 4.300.000 ini jangan sampai karena kalian taunya terakhir April ya udah, karena Januari udah bayar 500 nanti aja bayarnya. Ya kita kan nggak tahu ya nantinya di bulan Februari, Maret kita ada nggak dananya. Jangan sampai begitu ya udah karena masih bulan April ya udah nanti aja bayarnya pas bulan April. Gitu. Nanti takutnya dananya terpakai. Berapapun yang kalian mau setorkan untuk cicilan biaya TA wisuda itu diperbolehkan. Mau kalian bayar cicil 100.000 juga silahkan. Ya, jangan ngerasa nanti aja deh ngumpulin dulu sampai dengan 1 juta baru ditransfer gitu ya, nggak masalah gitu. Yang penting kalian hitung-hitung aja itu sebagai nabung gitu ya. Pokoknya bagaimana cara kalian memanage lah biaya ini biar bisa selesai sesuai dengan waktunya gitu. Itu untuk poin yang ketiga. Nah, di sini kalian ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Secara pengumpulan berkas atau pendaftaran sidangnya? Nggak ada? Oke, lanjut ya. Lanjut ke pelaksanaan sidang. Ya. Nah, ini pelaksanaan sidang ada 2 tahap karena tahap pertama ini biasanya kita di bulan puasa ya, jadi biasanya kita hanya buka sidang tahap pertama itu hanya 1 minggu ya, dan pelaksanaan sidang ini kita terpusat ya, tidak di cabang tapi terpusat. Kalau misalkan ternyata alhamdulillahnya di tahun depan itu offline, ya berarti sidangnya itu ada di kampus Kramat, ya terpusat di sana. Beberapa kampus pun nanti akan terpusat di Kramat juga, gitu. Dan dosen pengujinya nanti ditentukan oleh si Kramatnya, si direktorat, ya. Dan biasanya itu penguji ada 2 orang dan 1 orang sekretaris. Jadi di dalam ruangan itu kalian ada dengan kalian itu berempat kalau offline. Ya, online pun seperti itu, nantinya akan ada kalian, kemudian sekretaris, penguji 1 dan penguji 2, tetap ada berempat. Seperti itu, jika online. Ya. Kemudian yang di tahap kedua, ini tahap kedua adalah setelah Lebaran. Ya. Nah, ini tahap kedua ini bisa kalian jadikan, misalkan ya, tapi secara pembayarannya tetap harus di bulan April sih. Ya mudah-mudahannya aja sih nanti yang tahap 2-nya ini bisa ditambahkan ya mahasiswanya. Misalkan kalian baru bisa bayaran di Mei atau di Juni awal sebelum pelaksanaan tugas akhir tahap 2, pelaksanaan sidang, itu kalian baru bisa pembayaran ya, mudah-mudahan masih bisa diselipkan di sidang tahap 2. Mudah-mudahan jika memang ada ya. Nah, kemudian seperti biasa untuk pelaksanaan wisuda itu biasanya di bulan September akhir atau paling telat sekali di Oktober awal ya. Nah, pelaksanaan wisuda ini kita belum tahu nantinya akan offline atau online ya. Karena kalau mengikuti 2 tahun terakhir itu adalah offline dan online, ya tidak online saja atau offline saja, ya berdasarkan pengalaman 2 tahun terakhir. Mulai dari pandemi itu adalah kalau yang tahun sebelumnya, tahun kemarin itu full online, ya online dan offline-nya itu seremonialnya ya di Sasana Kriya ya di Taman Mini itu tetap, kemudian ada online-nya juga. Nah, kalau tahun yang sebelumnya pun sama, offline dan online gitu. Jadi tetap ada tatap muka
ada seremonial, kemudian ada online-nya juga gitu ya, jadi double sebenarnya. Nah tapi kita nggak tahu kondisi tahun depan ini nantinya akan bisa offline atau masih tetap online dan offline gitu. Maksud dari online dan offline ini adalah karena kita terbatas pangannya, kita tidak bisa memenuhi seluruh kapasitas gedungnya. Jadi metodenya itu akan ada online offline. Jadi dibuat sebagian yang hadir, nanti sebagian lagi seperti itu. Nah untuk proses wisuda ini ada yang mau ditanyakan? Saya Miss, mau nanya Miss. Jadi ada sebagian kampus dia offline, ada sebagian kampus online Miss. Enggak gitu, tapi semua kampus rata sama, itu adalah online dan offline. Maksudnya online dan offline tuh gini, jadi pada proses Jadi ganti-gantiannya ini itu kalian offline ya, kemudian nanti Apa? Gak denger Miss, macet Miss tadi Miss. sorry ya, prosesi kalian seremoninya yang pindah kuncir offline langsung oleh tim direktorat di kayak biasa lah ya, kayak wisuda kalian seperti biasanya. Nah kemudian karena kapasitas gedungnya itu nggak bisa banyak, Ya. misalkan Jakarta Utara 3 sesi, jadi kan kalian nggak bisa ketemu sama teman-teman kalian ya, kalian nggak bisa maksudnya bertegur sapa dengan teman sekampus gitu, tapi kalau seprodi mungkin masih bisa ketemu gitu. Nah itu nantinya akan ada video dokumenter, jadi selama kalian rekam kemudian dijadikan prosesi online-nya juga gitu. Itu berdasarkan Macet-macet Miss. Miss sinyalnya. sinyal saya bagus sih. Saya Macet-macet ulangi Miss. ya. Ya, halo. Iya, maaf. Yang lainnya? Yang lainnya Macet-macet dengar? Miss. Iya, tadi macet, Miss. Oke, bentar ya. Jadi itu maksud dia adalah Masih belum ngerti sih gimana maksudnya dibikin dokumenter. Terus gimana sih Miss? Ya, jadi dokumenter, jadi kalian kan udah offline nih, pindah kuncir gitu kan sama direktorat. Nah itu kan nanti ada apa namanya syutingnya ya, maksudnya direkam deh kalian pada saat pindah kuncir gitu kan. Nah nanti akan dijadikan satu seremoninya gitu. Nanti ada online-nya juga, atau mungkin biasanya pembukaannya online, kemudian pindah kuncirnya offline gitu. Biasanya di antara dua itu sih. Tetap ada offline-nya. Tetap ada offline-nya tapi jadi gantian gitu ya. Ada yang kayak pembukaannya online, ada yang apa? Kayak yang toga gitu ya, topi toganya yang itu ya, Miss. Oh, iya. Online ya? Oh, jadi dan jadi kita nggak hanya offline saja gitu atau online saja, karena kan kita pengen tahu ya teman-teman waktu pas lagi naik gimana ya, pengen tahu gitu. Nah itu ada dokumenternya juga. Tapi saya mau nanya Miss, berarti nggak semuanya dia ke apa yang ke gedung Taman Mini dong? Semuanya ke sana tapi bertahap. Jadi misalkan satu hari ini nih Jakarta Utara dengan misalkan Jakarta Timur ya. Itu tapi semuanya ya? Iya, tapi dibagi per sesi. Misalkan dibagi pagi dan siang. Gitu. Jadi nggak semua, karena kan kemudian ada selain pagi dan siang, ya jadi ganti-gantian, karena kan memang kondisi secara gedung ini kan nggak bisa dipenuhi. Misalkan kuota gedung sebenarnya 1.000 orang, tapi karena kondisi COVID ini kan kapasitasnya cuma boleh diisi 50%-nya gitu kan, karena kalian kan datang nanti nggak cuma sendiri tapi bersama dengan orang tua gitu. Makanya kita memenuhi sesuai kapasitas yang dianjurkan. Jadi ada dua acara nih ya Miss, acara seremonial sama pindah kuncir itu ya Miss. Nah yang kita belum tahu itu yang mana yang online mana yang offline gitu Miss. Ya,
Kalau misalkan secara yang mana offline, yang mana online, pindah kuncir udah pasti offline, ya. Oke. Atau kalau misalkan yang online-nya bisa waktu opening, jadi pas lagi yang hari pertama itu opening, karena misalkan hari pertama itu kampus Keramat, hari kedua baru Jakut, berarti kan kita yang Jakut ini nggak tahu dong seremoni waktu yang hari pertama. Nanti itu nanti Iya benar-benar. Jadi seremoninya dibikin film buat kita tonton gitu ya, Miss? Iya betul, biar kita tahu. Jadi kita nggak ada acara seremoni, cuman langsung pindah kuncir gitu, Miss? Bisa kemungkinan jadi pas lagi hadir kalian misalkan udah di gedung nih ya kan, udah berapa orang gitu kan. Nah itu paling ada speech sedikit baru langsung pindah kuncir, karena kan kita tidak boleh lama-lama berada di dalam gedungnya tersebut gitu. Oh ya, dan nanti boleh minta. Jadi kan ada 2 gini kan ya acaranya ya, dan belum nentu juga tahun depan tuh COVID masih ada apa enggak ya kan, Miss? Seumpama nih ya, seumpama misalnya kita online ya. Nah, itu apa biayanya emang benar-benar sama, Miss, sama yang kayak offline? Kalau kita sih nggak mungkin mengadakan online ya, karena pada saat COVID tertinggi pun yang 2020 ya, 2020 betul. Bulan-bulan ya, apa tuh ya? Ya 2020 ya. Nah itu 2020 itu kan COVID tertinggi ya, PSBB tertinggi. Itu sama juga ya di bulan September. Kita masih mengadakan online offline kok, karena kita memang tidak mau meninggalkan seremoninya. Gitu. Ya, kita nggak mau seperti kampus lain yang mengadakan hanya online dengan orang tua, dengan Zoom seperti itu, enggak. Bahkan yang di tahun ini pun kita tetap ada online dan offline. Karena kan memang belum bisa full ya, jadi kita tetap mengadakan online dan offline. Iya, tapi kan kita nih sebagai mahasiswa ya kan, Miss, ada juga yang cuman kayak nonton yang acara seremoninya, pasti kan kita ada yang nggak ikut ya. Aturan kan kalau yang sebelum COVID kan berarti kan seremoni sama pindah kuncir itu barengan langsung kan, Miss? Sebelum COVID. Iya, betul. Iya, sebelum COVID semua. Berarti kan kita nih nggak ikut seremoni, ya kan? Cuman ikut kuncir doang, cuman nonton seremoninya doang tuh di online ya kan? Nah itu saya mau nanya biar terinci gitu, Miss. Jadi saya mau minta rinciannya nanti sama Miss Wati ya. Rincian biaya wisuda dapatnya apa aja, toga, apa songket atau apa gitu, dapatnya apa aja gitu, Miss. Oh gitu. Kalau misalkan secara biaya wisuda itu kita memang tidak bisa merincikan ya. Misalkan kegiatan apa gitu nggak bisa. Cuman kalau misalkan kalian yang dapatkan udah pasti toga, kemudian tiketnya kamu dengan 2 orang tua, ya orang tua dua-duanya ya, itu tiket masuknya. Kemudian nanti ada souvenir untuk orang tua dan kalian. Kemudian nanti ada sesi foto. Di sana ada sesi foto untuk disediakan, ada stand biasanya. Tapi biasa ya, terbatas karena kan memang sesuai dengan perjanjiannya. Kemudian kalau terbatas ini berarti nggak semua, Miss? Maksudnya nggak banyak fotonya. Jadi kalau misalkan kalian kayak bayar gitu kan di tukang foto, kalian bisa ngambil berapa gaya gitu kan. Tapi kalau misalkan kalian foto ini ya misalkan cuma dikasih jatah 2 kali foto kayak gitu. Saya pikir nggak semua dapat gitu sesi foto, karena kan waktu gitu kan, karena ada 2 sesi gitu. Enggak sih, kita tetap ada foto. Kemudian nanti kalian juga dapat CD ya, dapat CD untuk seremoni dan dapat CD untuk yang fotonya. Itu sih rincian apa yang kalian dapat untuk dari biaya wisuda itu. Gitu. Tapi kalau secara perinci ininya itu memang kita nggak dapat dari direktorat. Gitu sih lah. Kira-kira ngejawab nggak lah? Belum sih, Miss, soalnya saya
Kan teman saya juga belum ngejawab, nanti saya mau langsung ke keuangan aja nanyanya. Oh ya boleh, silakan. Soalnya kan kalau di kampus lain dia tuh dirinciin gitu, dapat ini ininya berapa biayanya, jadi biar jelas gitu Miss. Nanti Oh, saya gitu. langsung PC Miss Watinya aja. Oh ya, ya karena setahu saya sih memang kalau dari direktorat itu suratnya turunnya hanya seperti yang di surat itu gitu. Misalkan biaya bimbingannya berapa, biaya pengurusan ijazahnya berapa, kemudian biaya wisudanya berapa, itu udah kita tahunya hanya itu. Tapi kalau misalkan secara rincian dalamnya lagi itu memang kita tidak dapat gitu. Tapi kalau misalkan secara listnya apa sih yang didapat dari biaya wisuda itu, ya udah pasti itu tadi yang saya sebutkan. Gitu ya lah ya. Oke Miss. Oke sip. Yang lainnya gimana? Masih ada yang mau ditanyakan perihal TA wisuda? Ada? Nggak ada? Serius? Jangan sampai nanti kalian di belakang, udah pasti sih, udah pasti nanti akan ada bisik-bisik tetangga yang kayaknya masih belum pas gitu ya. Sebenarnya kalau menurut saya pada intinya itu kan kalian memang sudah mengambil sebuah keputusan untuk melanjutkan pendidikan kalian. Sudah pasti kalian akan tahu konsekuensinya seperti apa, diantaranya biaya yang harus kalian keluarkan, tenaga yang harus kalian keluarkan, itu adalah sebuah konsekuensi. Ya, jangan sampai kalian merasa menyesal, kok saya sudah memberikan usaha yang maksimal, tapi saya dapatnya nggak sesuai dengan usaha saya. Itu jangan sampai kalian seperti itu gitu. Karena kalian harus berpikir kalau ini ternyata berat, tapi kalian harus berpikir nantinya di akhirnya adalah itu untuk kalian juga. Ya. Pokoknya pada intinya adalah kalian harus komunikasi yang baik dengan bagian keuangan, akademik, kemudian dengan pembimbing nantinya, gitu ya. Jangan sampai kalian nantinya berasumsi sendiri, tidak mau menanyakan karena merasa pasti jawabannya A, pasti jawabannya B. Karena belum mencoba, atau mungkin sudah mencoba tapi ternyata memang kita belum mengevaluasi diri kita sendiri gitu. Sebelumnya kita gimana sih gitu kan, sampai kok kita nggak dikasih. Nah itu juga kalian harus berpikir sampai situ gitu. Jangan mendiskriminasi suatu hal gitu, ya. Selebihnya ada lagi yang mau ditanyakan lagi? Kalau untuk nilai kalian udah cek belum untuk yang semester lalu? Masih adakah yang harus diperbaiki dan sebagainya? Masih ada atau udah selesai semuanya, udah clear? Aman nih, aman. Aman. Pokoknya persyaratan itu juga termasuk persyaratan ya. Kalau misalkan kalian masih ada perbaikan, terus dikejar. Jangan sampai dientar-entarin gitu ya, tapi terus dikejar. Gitu, untuk yang perbaikan-perbaikan nilai itu. Itu aja. Masih ada yang mau bertanya? Saya Miss. Atau ya, Laila silakan. Saya mau nanya Miss, kan kemarin kita habis ujian bahasa Inggris tuh ya Miss, yang 400.000 tuh bahasa Inggris. Kalau seumpama kan minimal, ya TOEIC, minimal kan kita harus dapat nilai 405 kan? Seumpama kalau kita di bawah itu Miss, itu mempengaruhi nggak? Mempengaruhi buat penyusunan, kan itu persyaratan buat penyusunan TA ya kan? Buat persyaratan wisuda juga ya kan? Itu mempengaruhi nggak sih kita kalau di bawah itu nilainya? Apa kita disuruh ulang lagi buat TOEIC dan bayar lagi gitu Miss? Kalau untuk Prodi KA ya, ini khusus Prodi KA, karena kalian kan masih menggunakan MP ya, Melbourne Polytechnic.
tidak seperti prodi lain. Kalau prodi lain itu menggunakan uji kom dari LSP. Jadi kalau secara berapa sih jumlah yang harus kalian bisa persyaratan mengikuti tugas akhir ya. Kalau misalkan prodi lain itu minimal ada 3 kompeten dari 4 deh kalau nggak salah, dari 4 uji kompetensi, minimal 3 kompeten gitu. Tapi karena kalian sekarang masih menggunakan MP dan TUIK, sepertinya sih belum ada pernyataan bahwa MP-nya harus sekian, karena memang kan laporan dari MP-nya ini nanti kalian di akhir ya gitu, karena memang kita dapat laporan dari MP-nya ini agak telat gitu, jadi tidak bisa dijadikan acuan bahwa kalian harus berapa sih yang kompeten gitu. Jadi kalau misalkan untuk yang TUIK ini ya, kalau yang TUIK ini sih belum ada sounding kalau misalkan yang dari MP ini harus kompeten atau tidak, harus memenuhi syarat atau tidak sesuai dengan nilai minimumnya itu gitu. Tapi nanti saya coba konfirmasikan ya ke akademik, karena kalian kan masih menggunakan yang MP ini. Tapi kalau misalkan kalian ikut yang uji kom yang kayak prodi AP, IKA, itu minimal 3 kompeten gitu. Kalau misalkan sebelumnya nggak kompeten, baru kompetennya 2, ya berarti TUIK ini harus kompeten gitu. Itu aja sih. jadi beda kita sama IKA, Miss, sama AP. Iya, beda. Karena kan kalian menggunakannya uji komnya MP. Kalau anak AP dengan IKA itu dari LSP lokal. Oh, kalau kita udah internasional gitu, Miss. Iya, udah internasional. Makanya ya ntar diinfoin aja, Miss, gimana kalau TOEIC-nya di under gitu. Ya. Gitu. Karena sebenarnya sih kalian di soundingnya 405 ya. Iya sih, kayak setahu saya segitu sih, Miss, 405 ya, Mut. Karena Bener nggak sih, Mut? Kemarin kalau nggak salah saya dengarnya itu 375 deh. Dari Miss Ade kemarin bilangnya 405, Miss, naik katanya. Oh, gitu. 405 ya, bener ya? Kalau tahun sebelumnya segitu. Oh gitu. Karena setahu saya di terakhir ini masih 375. Berarti sekarang udah 405 ya. Oke. Nanti coba saya konfirmasikan ya ke akademik. Oke. Selebihnya Jadi, Miss, kalau ada nilai ceritanya nih, ntar kan belum keluar nih nilai semester 5. Kalau itu ada yang kurang nilainya di semester 5, berarti kita harus ngejar nilai dulu atau fokus nyusun TA sih, Miss? dua-duanya, Miss. perbaikan nilai plus bimbingan tetap harus jalan, karena nggak mungkin dong waktunya dibuang gitu. Epet ya. Pokoknya nanti ini kan sebenarnya kalian udah selesai ujian kemarin ya, berarti kemungkinan di Januari itu kalian udah bisa lihat nilai ya. Itu nanti coba saya push ke akademik gitu, jadi biar kalian prepare untuk perbaikannya bisa soon gitu ya, bisa cepat. Lanjut, ada yang mau tanya lagi? Yang lainnya gimana? Udah oke? Masih ada pembahasan? Atau udah bisa kita sudahi? Rahma, mungkin Rahma? Iya, itu bayaran aja sih, Miss. Nanti tanya ke Miss Wati. Ya, oke. Laila? Clear, Laila? Masih ada yang mau ditanyakan? Udah sih, Miss. Indri? Indri, gimana Indri? Halo Indri. Iya, Miss. Gimana, ada yang mau ditanyain nggak dari yang tadi? Oh iya, Miss, kalau masalah absen kayak ada yang kurang itu gimana, Miss? Kalau absen nanti kebijakannya di akademik sih, karena kan rekap ya, itu berpengaruh ke nilai. Jadi kalian lihatnya nanti di nilai. Oh iya, berarti kalau gara-gara absen kurang, nilai kurang, berarti baru harus perbaikan dong?
Iya. Oh gitu. Ya, Indri gimana? Ada yang mau ditanya, Indri? Ya udah, Miss. Gak ada, oke. Itu udah oke ya? Ya, Miss. Sampaikan ya apa yang saya sampaikan oleh. Oke. Anggita gimana, Anggita? Halo, Anggita. Ada, Miss. Gimana, Anggita? Udah oke? Ya, Miss, sudah. Ya, Miss. Udah oke, Miss. Oke, sip. Ulfa, gimana Ulfa? Ulfa sehat? Halo, Ulfa. Iya, Oh, lagi di Miss. luar ya? Alhamdulillah. Oh, lagi di luar ya? Iya, Miss. Sehat. Alhamdulillah sehat. Iya. Udah bisa aktivitas biasa kan ya, Ulfa? Alhamdulillah ya, Miss. Udah bisa aktivitas. Ya. Ya. Movie. Udahlah, capek gue nggak bisa bayaran. Alija, lu katanya mau aja Alija. Nanya ke Miswati aja. Duitnya bikin nyekek soalnya. Ya, sorry. Miss, itu yang sakit Miss Nita yang pernah ngajar kita semester 1 bukan sih, Miss? Iya, benar, Miss Nita. Ya Allah, yang presenter juga ya yang suka daftarin ini kan? Iya, betul. Ya Allah, kurus banget. Kemarin seger banget pas Iya, ngajar. kebetulan Miss Nita didiagnosa cancer itu di bulan September ya atau Oktober tahun ini. Gitu. Oh, baru Ya, banget ketahuannya. baru banget. Kemudian dia lagi proses pengobatan untuk kansernya, tapi ternyata ada muncul penyakit yang lain, itu paru-paru. Jadi ada cairan di dalam paru-parunya. Makanya itu menghambat untuk proses pengobatan kansernya. Pantesan kayak saya pertama kayak nggak kenalin Miss, tapi namanya Nita juga kayak dosen yang ngajar kelas semester 1 yang Ya. ngajar etika profesi bukan sih? Etika profesi bukan. PD. Beda ya? Pengembangan diri. Ya, Ya PD. itu. Pernah soalnya pas offline kan sama dia badannya berisi, sehat banget, sekarang udah kurus banget ya. Iya, terakhir saya ketemu sama beliau masih minggu lalu. Minggu lalu itu kondisinya memang lagi turun. Jadi udah nggak bisa ngomong ya. Aktivitasnya cuma di kursi roda, tidur pun di kursi roda. Gitu. Ya Allah. Itu di rumah sakit itu nggak bisa cancer. Apa Ulfa? Itu cancer payudara, Miss. Ya, payudara. Itu genetik atau sih? Udah proses. Ya, ini buat teman-teman yang sih tahu ya. Kalau kanker payudara ini bisa jadi ya, atau mungkin dia dari memang pola hidupnya yang tidak baik gitu. Jadi sering makan makanan kayak junk food ya. Junk food itu yang bisa bikin timbulnya ada sel-sel kanker gitu. Makanya teman-teman semua di sini kalau misalkan ngerasa itu bisa dicek sebenarnya pas lagi kalian mandi. Ya, pada saat kalian mandi
kalian pakai sabun itu bisa kalian raba gitu, payudara kalian ada